jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali. Kita buka dengan membaca bersama-sama barakah suratul Fatihah yang kita tujukan kepada al-waqif hadzal ard wal waqif hadzal musalla, yang telah mewakafkan musalla atau langgar ini, yang telah membantu musalla ini yang ringan tangan untuk membantu musalla ini, bantuan materi ataupun tenaga, bantuan yang zahir atau yang batin, bantuan yang tidak terlihat ataupun yang terlihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal jariyah dan amal ibadah. Allah taala mengampuni segala dosa-dosanya, menerima segala amal kebajikannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajatnya. Wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Barakah Al-Fatihah kedua kita tunjukkan secara khusus mualliful kitab Ma'alimut Tanzil Syekh Al-Imam Al-Mufassir Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Kemudian wali jami'i masyayikhina wali jami' ulama'ina walima lahu haqqun alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng kita membaca doa majelis taklim bersama. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Monggo sarang-sarang. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maulaya salli wa sallim
لكل هول من الأهوال ممتحن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عرفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يباركن pria wanita aja mengaji syariat belaka gur pinter dongeng nulis lan maca tembe urine bakal sengsara tembe urine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين تفضيلي واحترامي yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim, ulama, asatidah
segenap para tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, jajaran pimpinan, jajaran takmir musalla sabilillah, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diperjumpakan lagi pada kesempatan yang berbahagia di sela-sela kesibukan kita. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat di sela-sela kesibukan, di sela-sela hari kerja, hari sibuk, panjenengan ini masih menyempatkan waktunya untuk datang ke rumah Allah, ke musalla sabilillah, salat berjamaah, dan kemudian ngaji bersama. Semoga dicatat sebagai amal jariyah, dicatat sebagai sangu nanti kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selamat datang adik-adik. Ini ayo monggo di dalam adik-adik. Ayo li, com. Lama enggak kelihatan adik-adik kecil ini. Rek nang di hai. Oke, paragraf pembuka. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Beliau pernah mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Ini baris pertamanya. Man tasawwafa, siapa yang bertasawuf, yang melakukan amal ibadah, amaliyah untuk menjadikan dirinya safi, suci, bersih, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan berbagai macam amalan ibadah. Man tasawwafa walam yatafaqqah, tetapi tidak belajar ilmu fikih, tidak belajar ilmu syariat, tidak belajar ilmu agama, tidak paham rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana sunnah, mana yang wajib, mana sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, tidak tahu. Pokoknya amal ibadah sak macam ini, gitu ya. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah, siapa yang bertasawuf dengan berbagai amaliyah, amal ibadah, wa lam yatafaqqah, tetapi tidak didasari ilmu fikih dan ilmu syariat, faqad tazandaq, sungguh dia akan membawa dirinya ke dalam kezindikan. Zindiq, jadi orang yang zindiq, jadi orang yang zindiq. Zindiq itu apa, Bib? Zindiq itu ya sesat ya. Jadi itu tersesat dalam beragama. Niatnya beragama, niatnya ibadah, tapi ternyata bukan sampai kepada Allah Ta'ala, tapi justru tersesat. Kenapa? Karena yang dilakukan tanpa ilmu. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapapun yang bertasawuf tapi tidak dengan ngaji ilmu fikih, ilmu syariat, sungguh dia menuju kepada zindiq. Baris berikutnya Al-Imamul Ghazali juga menyampaikan, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Man tafaqqaha, siapa yang berilmu fikih, berilmu syariat, ilmunya kuat, ilmu agamanya kuat, ilmu fikihnya kuat, ilmu syariatnya kuat, Qur'annya kuat, hadisnya kuat. Walam yatasawwaf, tapi tidak mensucikan dirinya dengan mengamalkan ilmunya. Kok pinter-pinteran tok bukan untuk diamalkan. Pinter-pinteran dalil bukan untuk diamalkan dan diresapi. Pinter,
tapi bablas tidak diamalkan. Yo ndak salat sunnah qobliyah ba'diyah, yo ndak tahajud, ya tidak qiyamul lail, ya ndak baca Quran. Sembayang yo selek kober. Tidak salawat kepada Nabi Muhammad. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Siapa yang fikihnya pinter, ilmu syariatnya pinter, tapi tidak dibarengi dengan amal dengan ilmunya, tidak ibadah, tidak mensucikan diri dan jiwanya, tidak mensucikan hatinya, tidak mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, faqad tafassaq. Sungguh dia sedang membawa dirinya menjadi orang fasik. Pinter tapi keblinger. Pinter tapi keblinger. Yang halal bisa diubah jadi haram. Ente butuh apa? Tak carikan dalilnya. Tak carikan dalilnya. Tak carikan ayatnya. Tak carikan hadisnya. Tak carikan dalilnya. Sing penting wani piro. Kenapa? Karena pinter. karena pinter. Memang bisa, memang pinter. Bahasa Arabnya pinter, Qurannya pinter, hadisnya pinter. Tetapi hatinya kotor. Jiwanya tidak dibersihkan dengan amal ibadah. Maka dia jadi orang fasik. Dia akan jual agamanya. Ia akan jual Al-Quran, ia akan jual hadis, ia akan jual nama Allah, ia akan jual nama Rasulullah demi keinginan hawa nafsunya, demi pangkat, jabatan, harta, tahta, dan wanita. Nah terus pripun Bib? Itu yang tadi qasidahnya disebutkan, ojo mung ngaji syariat bloko. Ojo mau ngaji syariat bloko. Kur pinter dongeng, nulis lan moco. Tembe burine bakal ciloko. Itu maksudnya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, kemudian diramu dengan bahasa tembungan Jawa. Itulah maknanya. Lantas yang betul bagaimana Bib? Baris ketiga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Dan siapa yang bisa menggabungkan keduanya, yo syariat yo thariqat, maka dia sampai akal hakikat. Syariat, thariqat, hakikat. Syariah ya nih kita ini belajar. Setelah kita belajar, yuk amalkan ilmu itu dengan amal ibadah. Nah kalau ini terus dijalankan, ngajinya, pengajiannya, taklimnya terus dari waktu ke waktu istiqamah. Kemudian dibarengi dengan amal ibadah, terus amal ibadah, solawat, tahlil, yasin, puasa Senin Kamis, wiridan terus dilakukan. Dua inilah kan faqad tahaqqaq. Sungguh ia akan sampai kepada hakikat. Syariat, kemudian thariqat, kemudian hakikat. Terserahlah kemudian ada adaptasi. Syariat, thariqah disebut dengan tirakat, dengan tarekat, terserahlah. Tapi itu adalah cara bagaimana mengamalkan syariat yang sudah dipelajarinya. Baru akan sampai pada hakikat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Nah, hadirin, ini adalah paragraf pembuka. Kenapa? Tidak ada jalan kecuali itu. Anda tidak akan sampai usul kepada hakikat kedekatan kepada Allah kecuali dengan syariat dan thariqah. Anda tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan ilmu dan ngamal. Nggak bisa.
ngamal tok. Nggak bisa ngamal tok tanpa ilmu. Zindik nanti. Pik ilmu tok tidak pernah ngamal. Oh malah lebih bahaya lagi. Pinter tapi keblinger. Yang betul adalah keduanya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tumben kok banyak kamera-kamera ini. Kaget saya. Oh, kok ada multimedia yang ready. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Kajian kita adalah tafsir dari kitab Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Sampai pada sudah ayat ke-7 berarti selesai ya. Kalau ayat 7 berarti selesai kan? Baik. Berarti Al-Fatihah selesai. Fadhailnya juga sudah. Berarti masuk surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadhail faslun fi tafsiri suratil Baqarah. Suratul Baqarah. Suratul Baqarah madaniyah. Suratul Baqarah madaniyah. Artinya surat yang diturunkan ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Beda dengan kemarin surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah, suratul Fatihah Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan ketika Rasulullah masih di kota Makkah. Rasulullah umur 40 tahun jadi nabi, beliau berada di kota Makkah. 13 tahun lamanya berdakwah di kota Makkah. Kemudian hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah ini ada berbagai macam ayat dan surat yang turun selama 13 tahun. Itu semua disebut surah Makkiyah. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Selama kurang lebih 8 tahunan Rasulullah di Madinah. Nah, selama 8 tahun itu juga turun berbagai macam ayat dan surat. Maka disebut surah Madaniyah. Surat-surat yang Allah turunkan ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Suratul Baqarah Madaniyah. Surat turun ke kota Madinah. Kemudian wahia mi'atani wa thamanuna wa sab'u ayat. Dan surat Al-Baqarah itu 287 ayat. 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Betul ya? Alif Lam Mim. Berkata al-mufassirun minhum Sya'bi, berkata para ahli tafsir di antara mereka adalah Imam Asy-Sya'bi. Beliau berkata, Alif Lam Mim. Di dalam ayat ini yang pertama Alif Lam Mim. Wasairu hurufil hija fi awailis suwar. Dan semua huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal-awal surat minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat. Contohnya di sini berarti Alif Lam Mim. Surat yang lain ada Alif Lam Mim Ra. Ayat lagi Alif Lam Mim Shad. Lain lagi Hamim. Lain lagi Toha. Lain lagi Yasin. Lain lagi Qaf. Lain lagi Nun. Kaf ha ya ain sad. Sair huruful hija, semua huruf-huruf hijaiyah tadi fi awailis suwar, itu semua di awal-awal surat. Minal mutasyabih, itu semua ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu apa, Bib? Afwan, kalau pernah dengar hadis al-halalu bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma
umurun mutasyabihat gitu ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang enggak jelas. Disebut dengan mutasyabihat. Nah, ayat-ayat tadi mutasyabihat. Maksudnya apa? Tidak jelas maknanya. Bagi para sahabat, bagi orang Arab yang berbahasa Arab, susunan huruf-huruf tadi tidak membuat suatu kata. Susunan huruf-huruf tadi, alif lam mim shad, alif lam mim nun dan seterusnya, itu tidak membentuk satu kata yang difahami oleh mereka. Maka minal mutasyabih. Mutasyabih yang tak jelas maknanya. Terus bagaimana, Bib? Allazi istaktsarallah bi'ilmih, yang Allah Ta'ala menyimpan ilmunya dan Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Wahya sirrul Quran, dan itu adalah rahasia Allah di dalam Al-Quran. Oke. Fanahnu nu'min bidhahiriha, maka kita masyarakat umum, orang awam, nu'min bidhahiriha, kita beriman dengan zahir ayat. Alif lam mim, enggak tahu makna, tapi itu ayat suci Al-Qur'an. Alif lam mim shad, kita enggak tahu makna dan maksudnya, tapi kami beriman itu adalah ayat suci Al-Qur'an. Kaf ha ya ain sad, kami tidak faham makna dan tafsirnya, tetapi kami beriman itu adalah ayat suci Al-Qur'an, kalamullah. Nahnu nu'min bi zahiril ayah, kami beriman dengan zahirul ayah. Kenapa? Sirrullah fil Quran, karena itu adalah rahasia Allah yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Istaktsarallah bi'ilmih, yang Allah Ta'ala yang paling berhak dengan ilmunya Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Sampai di sini boleh dilanjut? Lanjut ya? Lanjut ya? Bapak Ibu mungkin pernah melihat dalam selembar kertas ditulis lafaz hijaiyah gitu ya. Kemudian disimpan, dilipat, ditaruh lemari. Ditulis kemudian ditempel di depan pintu. Gitu ya. Pernah lihat? Pernah tahu? Pernah? Nahnu nu'min bidhahiril ayat, kita beriman bahwa itu adalah rangkaian ayat-ayat suci dari ayat-ayat mutasyabih. Kami beriman itu bagian dari ayat suci yang mutasyabih, tapi kita tidak tahu maksudnya. Yang punya ilmunya bagaimana? Nggih, monggo. Yang punya ilmunya silahkan, karena memang tidak semua orang tahu ilmunya. Jadi jangan langsung diingkari. Oh, kira. Oh enggak, jangan. Kenapa? Ya, ilmu kita terbatas, tapi itu adalah zahirul ayat. Baik, lanjut nggih? Oke. Lanjut. Boleh apa enggak pakai begituan? Boleh enggak? Tulisan-tulisan itu. Pribun. Berangkat ke medan perang Pak Komandan. Oh. Sawan dulu Sawan dulu sebelum diberangkatkan ke tempat-tempat konflik. Sawan dulu minta doa. Kicung. Gowo. Biar selamat. Qal Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Fi kulli kitabin sirrun." Dalam setiap kitab itu ada rahasia yang tersimpan. Wa sirrullah fil Qur'an awailus suwar, dan rahasia Allah Ta'ala yang Allah letakkan di dalam Al-Quran adalah awailus suwar, ayat-ayat pertama, ayat-ayat awal dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sirrullah, ini mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sir, rahasia Allah. Oh, namanya rahasia itu ya enggak tahu kita, rahasia Allah.
Wa qala al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, inna likulli kitabin safwatun. Sesungguhnya setiap kitab suci ada safwatun. Safwatun itu intinya. Bahasa Inggrisnya core. Inti yang paling inti. Intinya gitu ya. Wa safwatu hadal kitab. Dan inti dari kitab suci ini, kata Imam Ali bin Abi Thalib, hurufut tahajji. Hurufut tahajji, huruf hijaiyah yang disusun di awal-awal surat tadi. Itu mengatakan Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Dan ilmunya hanya orang-orang yang tahu. Taib. Oke. Kita bagaimana? Kita beriman dengan zahiral ayat. Taib. Sebelum lebih lanjut, pangapunten, tapi bertanya sedikit. Sebetulnya pakai jimat boleh apa enggak? Iki tahu iki. Tergantung pemakaian. Itu yang ingin Habib sampaikan. Kenapa? Karena memang kita pernah melihat gitu ya. Kita pernah melihat hal itu memang ada gitu loh. Itu sebetulnya bagaimana hukumnya, Bib? Yang seperti itu ya termasuk yang menuliskan doa, menuliskan ayat suci Al-Qur'an, kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum. Tenang. Lah ya, itu bagaimana, Bib? Bibun itu. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya gitu kan, damel obat katanya ya. Itu yang jadi pertanyaan dan keraguan itu sebetulnya bagaimana. Boleh dengan jawaban yang gampang ya, jawaban logika yang gampang. Kalau panjenengan gerges sakit, pergi ke dokter enggak? Dokter yang menyembuhkan Allah atau dokter? Lah apa nang dokter? Nggak begitu juga, logika berpikirnya nggak begitu ya. Kalau jenengan greges minum obat. Yang menyembuhkan Allah atau obat? Gitu. Kalau jenengan greges apalagi musim hujan, kerokan apa enggak? Yang menyembuhkan Allah apa kerokan? Kenapa kerokan? Istri. Ini logika paling ringan gitu ya. Logika paling enggak perlu. Semua dari Allah. Ngerti? Semua dari Allah. Yang memberikan kehidupan Allah, yang memberikan kematian Allah, yang memberikan sakit Allah, yang menyembuhkan Allah, betul. Kesembuhan dari Allah. Tapi wasilahnya kerokan ya. Wasilahnya minum obat, wasilahnya pergi ke dokter periksa, tapi semua hakikatnya dari Allah. Ini logika paling gampang. Maka karena semua dari Allah, maka kalau disuwuk ya hakikatnya dari Allah. Allahumma wasilahnya ini adalah doa. Wasilahnya adalah ayat suci Al-Qur'an. Ini adalah logika yang paling gampang, paling ringan. Jadi kalau meragukan, enggak boleh. Ya wis, nek loro enggak usah ngombe obat, enggak usah nang dokter. Semua dari Allah. Waduh, ini kira angel gini. Lanjut ya. Habib sampaikan, qal al-Imamul Manawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Tsumma innar ruqa wal azaima." Penting ini. "Tsumma innar ruqa wal azaima laha atharun ajibah." Sesungguhnya ar-ruqa jamak dari ruqyah. Yo bahasa Jawane yo disowuk iki mau disowuk ruqyah. Kemudian wal azaima jamak dari azimah. Azimah yang bahasa Jawanya jimat. Barang siji di rumah. Sesungguhnya ruqyah dan azimah itu laha atharun ajibah. Syuf kalimatnya laha
atharun ajibah, punya efek yang luar biasa. Tataqa'adal uqul 'anil wusuli ila kunhiya, yang akal kecerdasan ini tidak mampu sampai memahami hakikatnya bagaimana. Jadi kalau dibacakan di sowok, ya apa itu? Memang otak nggak bakal sampai gitu loh. Jadi kalau ditulis ayat suci Al-Quran, lafaz tertentu, Asmaul Husna, dicelup kemudian ini ditutup, simpen ya, besok pagi setelah subuh, setelah sholat minum. Kok opo? Memang kalimatnya athar ajibah, memang ada efek yang luar biasa. Ruqyah dan azimah itu memang efeknya luar biasa, dan akal itu tidak bisa sampai memahami bagaimana hakikatnya. Ada ya berarti ya, ada. Oke. Lebih lanjut boleh? Dilanjutin boleh? Oke. Bu, Pak, hadirin hadirat, insya Allah sedanten niki sudah hafal surat Al-Falaq, sudah paham dan hafal surat An-Nas. Al-Falaq An-Nas. Al-Falaq An-Nas. Kitab Asbabun Nuzul Imam Al-Wahidi rahimahullah taala. Insyaallah beliau menyebutkan asbabun nuzulnya, hadis yang panjang, bahwa Rasulullah itu punya hamba sahaya atau pelayan dari Bani Israel Yahudi. Dia mendekat-dekat kepada Rasulullah, kemudian dengan sengaja mencuri kesempatan, mencuri waktu, dia ambil sisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisir dan yang ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisir yang ada rambutnya ini diberikan kepada Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam ini yang kemudian melakukan jampi-jampi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sihir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini edan wongi nyantet Kanjeng Nabi. Waduh. Hah? Nah, santet ada, apalagi pelet. Santet, pelet, telu, sihir. Ini Labid ibn al-A'sam enggak main-main. Siapa yang disantet? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya adalah rambut. Wasilahnya adalah rambut yang ada di sisir beliau. Yang melakukan Labid ibn al-A'sam, yang nyuri rambut dan sisirnya adalah hamba sahaya ini, pelayannya ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kesakitan selama beberapa bulan. Bukan sehari dua hari montang-manting ya. Bukan seminggu dua minggu, tapi berbulan-bulan Rasulullah merasakan efek dari sihir itu. Pangapunten, niki Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi niki apa kurang ibadah? Nggih mboten niki Kanjeng Nabi. Apa kurang berdoa kepada Allah? Ya ndak tah. Ini Nabi Muhammad kok. Apakah kurang berlindung kepada Allah taala? Nggih mboten niki Kanjeng Nabi Muhammad. Apa kurang berzikir kepada Allah taala? Apa kurang wiritan? Ya tidaklah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu loh bisa menjadi korban perlakuan seperti itu. Korban praktek teluh, sihir dan santet, Nabi jadi korbannya. Lah apalagi kita ini rek. Hah? Loh apalagi kita ini loh. Loh apalagi kita. Apalagi kita. Apalagi kita. Bib, ini apa yang ingin disampaikan?
Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dari Allah, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk apapun. Min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri naffatsat, dan dari keburukan an-naffatsat, orang-orang yang membuat ikatan dan jambi-jambi. Naffatsati fil uqad, jambi-jambi, fil uqad, dalam ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan keburukan orang-orang yang hasud ketika hasudnya kumat. Maka Jibril turunkan surat ini, disampaikan kepada Rasulullah. Jibril katakan bahwa peluh tadi, santet tadi diletakkan di sumur, di dasar sumur di bawah batu. Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang mencari sumur itu, cari sumurnya, cari sumber santetnya. Dicari, ketika ketemu sumurnya diperintahkan untuk dikuras. Maka airnya dibuang, dikuras, airnya sumber air itu airnya putih bening. Pernah punya sumur ya? Sumur lah, air sumur kan ya layak untuk dipakai, bersih bening karena mata air di dalam sumur. Ini ketika sumur itu dikeringkan, dikuras, airnya berwarna merah kecoklatan. Berwarna merah kecoklatan. Kenapa? Saking santetnya dosis tinggi. Santet dosis tinggi. Kenapa pakai dosis yang tinggi? Karena yang disantet Kanjeng Nabi. Nah, kekuatan penuh. Kekuatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin Habib sampaikan, jadi hal-hal seperti itu memang ada. Rasulullah mengalami, Kanjeng Nabi mengalami, dan perlindungannya adalah Al-Falaq dan An-Nas. Maka Rasulullah SAW, wiritan beliau yang tidak pernah lepas, wiritan yang sering baca adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Kanjeng Nabi tidak lepas dari 3 surat ini, apalagi kita rek, awak-awakan ini rek, apalagi kita berlindunglah kepada Allah dengan Falaq dan An-Nas. Satu. Yang kedua, ada ar-ruqyah, ada azimah. Ada ruqyah, ada azimah. Ada ruqyah, ada jimat. Ada ruqyah, ada azimah. Dengan ayat suci Al-Quran yang masing-masing punya ilmunya. Satu. Kemudian saja yang ingin Habib sampaikan, ruqyah itu ada, azimah itu ada. Tetapi nanti praktek di lapangan ada yang malpraktek apa enggak? Banyak. Ruqyah itu ada, azimah itu ada, yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tetapi ketika ilmu ini dipakai di lapangan, ada yang malpraktek apa enggak? Ada penyalahgunaannya apa enggak? Payung hukumnya ada, gitu ya. Payung hukumnya ada. Tapi ketika di lapangan, payung hukum itu digunakan atau ada penyalahgunaan hukum? Jadi kalau ada malpraktek, ada penyalahgunaan, maka oknumnya yang bermasalah, jangan payung hukumnya dianggap tidak ada. Ada hukumnya, ada syariatnya, ada tuntunannya. Walaupun nanti ketika berada di lapangan mungkin ada modifikasi yang lain-lain. Wiritan apa? Ya biar kebal tah. Biar kebal.
ditembak ndak mati, dibacok ndak luka, kebat. Wiritan apa? Yo ben pelaris lah, tukune laris. Iki kira tukune lah, tukune laris, tukune laris. Wiritan apa rek? Ben bojone manut. Itu yang jadi masalah. Baik yang beb itu boleh apa enggak beb? Ini pripun sulit saya jawabnya. Kenapa? Ya karena masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bertawasul dengan yang Allah bolehkan. Ini yang saya jawabnya sulit. Tapi ya dibiarkan saja seiring dengan waktu, seiring dengan ngaji, gitulah. Seiring dengan pengajian dan ta'lim nanti dikasih tahu Nabi itu loh enggak kebal-kebalan. Nabi perang Uhud itu beliau ketika dipukul helmnya beliau sampai berdarah dan terluka. Nabi itu loh enggak kebal-kebalan. Lah apa kita sombong-sombongan mau kebal-kebalan? Nabi itu yo tukaran sama bojonya. Kira-kira begitu. Nabi itu ribut sama Ummul Mukminin Aisyah. Nabi itu juga ada masalah dengan istri. Di dalam lingkar rumah tangga yo ada riak-riak gelombang bahtera rumah tangga itu ada. Kanjeng Nabi. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dengan istri Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo ada riak-riak gelombang yang mendera bahtera rumah tangga mereka. Lah opo bojomu mbok wiriti ben nurut ngono. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya, kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari yang silih berganti itu nudawiluha bainan nas. Kami berikan kepada seluruh manusia. Artinya setiap manusia akan menjalani hari yang silih berganti. Kadang panas, kadang hujan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sehat, yo kadang gerges, kadang joyo, kadang yo timbul gitu ya. Kadang rame, kadang ya sepi, kadang tersenyum bahagia, kadang ya menangis sedih. Jadi tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kenapa ini disampaikan dia? Yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan itu Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau juga hidupnya biasa-biasa saja. Wae loro yo loro, wae lapar yo lapar, wae dapat rezeki yo dapat rezeki, wae tahajud qiyamul yo tahajud qiyamul, wae tilem istirahat ya beliau juga tilem istirahat. Wae siam beliau juga siam, wae buka mangan nggih Nabi dahar, ngoten nah. Wayahe untuk menikah nggih Kanjeng Nabi menikah. Beliau hidup sebagaimana manusia sesuai yang diinginkan Allah taala. Lah kita kalau umat Nabi Muhammad, umatnya Kanjeng Nabi Muhammadnya sudah bergaya hiduplah seperti Nabi Muhammad. Saged ditambahi niki. Ini gara-gara ayat pertama dari alif lam mim huruful hijaiyah. Nahnu nu'min bi zahirin ayah wallahu taala a'lam bis-shawab. Cukup enten pertanyaan? Ampun. Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa akhir majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما
وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا لهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.